Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pratiaksa Oksa Nugraha Saian. Saya merupakan dosen pengajar di program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satyawacana. Saat ini saya akan melakukan presentasi untuk pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mata kuliah pengantar teknologi informasi, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS teorinya dan 1 SKS praktikumnya. Mahasiswa akan mengambil mata kuliah ini di semester pertama atau semester ganjil tahun pertama perkuliahan. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi ini adalah mahasiswa nanti diharapkan dapat menjelaskan prinsip-prinsip dan terminologi dari teknologi informasi. Mahasiswa mengenal dan dapat menjelaskan aplikasi-aplikasi teknologi informasi. Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi berbagai proses kerja sehari-hari. Dan mahasiswa memahami subbidang ilmu teknologi informasi dan komputer. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan mata kuliah di PT ini pada pertemuan yang kedua, di mana materi utama dari pertemuan kedua ini adalah tentang hardware, di mana nanti mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian, jenis, dan cara kerja dari hardware. Metode yang digunakan untuk melakukan pembelajaran ini adalah dilakukannya group discussion dan juga presentasi serta ceramah. Tujuan dari perkuliahan ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan definisi dan fungsi-fungsi hardware. Mahasiswa dapat memberikan contoh-contoh hardware yang ada dalam komputer, dan juga mahasiswa dapat menjelaskan cara kerja dari hardware di komputer. Setelah ini saya akan demonstrasikan bagaimana proses pengajaran yang saya lakukan di kelas. Sebelum kita mulai kuliah kita hari ini, marilah kita berdoa. Saya akan pimpin dengan iman Kristiani, yang lain boleh menyesuaikan. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, atas penyertaan-Mu sehingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang baik. Tuhan, berkatilah kami semua, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu sehingga kami bisa mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hardware dalam komputer, ya. Kita semua kan sudah tahu komputer apa, cuman mungkin kita belum tahu tugas atau kerja dari hardware di komputer kita, ya. Kita sudah sering make tapi nggak tahu kerja di dalamnya. Padahal kan komputer ini di dalam perkuliahan kita adalah senjata utama kita, ya kan. Nah, kalau senjatanya aja kita nggak kenal, bagaimana kita bisa menggunakannya, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu, ya, hardware, di mana nanti kita akan coba bedah komputernya, kita buka, ya. Nanti aku akan share atau kita akan coba simulasikan bagaimana isi dari komputernya daripada kita bongkar beneran, ya. Nah, kalau bongkar benerannya nanti kalian akan lakukan di praktikum, ya. Jadi sementara kita akan coba visualisasikan dulu kepada kalian gimana komputer ini dalamnya itu seperti apa. Oke, nah kita langsung masuk ke materinya, ya. Dimana hardware ini secara harafiah itu kan kalau kita translate aja, ya, itu adalah perangkat keras. Dimana perangkat keras ya berarti kita bisa lihat bentuknya sudah
Ya, kita bisa jelas, kita bisa pegang perangkatnya. Ya. Nah, yang membedakan itu adalah poin keempat, di mana semuanya itu harus membentuk satu kesatuan. Kalau misalkan terpisah sendiri-sendiri, ya itu bukan komputer nanti jadinya. Seperti perangkat elektronik atau perangkat aja, tidak ada kesatuannya. Jadi dia nanti jalan sendiri-sendiri, ya nggak akan bisa menjadi sebuah komputer. Ya, nah dari komputer itu sendiri, ya nanti yang kita akan bahas itu ada 5 hal, di mana nanti yang paling utama atau kita lihat otaknya dari komputer itu adalah CPU, ya, atau Central Processing Unit. Kemudian nanti kita akan belajar tentang memorinya, ya. Kemudian adalah perangkat input dan output. Terakhir adalah perangkat komunikasinya. Ya, kita semua tahu kalau komputer itu kan berhubungan satu dengan yang lain sekarang, apalagi adanya internet. Kalau zaman dulu komputer belum berhubungan, jadi cuman jalan sendiri-sendiri. Nah, sekarang semuanya sudah terhubung dengan internet. Oke, nah sekarang kita akan lihat dari yang pertama, yaitu tentang Central Processing Unit atau CPU. Nah, ini kalau kalian bayangkan seperti otak manusia, ya, dimana otak kita kan bertanggung jawab untuk apa aja? Untuk mikir, ya, untuk mikir. Kemudian kalau misalkan untuk menghitung, kalau ada proses matematika, kemudian dia yang memberikan perintah, tangan, kaki. Dia juga yang menerima input dari mata, telinga, hidung, kayak gitu. Ya, nah di komputer ini juga tugasnya sama seperti otak. Jadi dia nanti akan menerima input, menjalankan outputnya, kemudian dia juga bertugas untuk mikir, untuk menghitung, ya kayak gitu. Nah, kita akan lihat posisinya di mana sih kalau dalam komputer gitu ya. Oke. Jadi ini adalah komputer, ya. Komputer yang kita sudah kenal. Dan ini aku coba ambil itu apa ya? Yang standar aja ya. Kalau yang lebih dari ini banyak ya, misalkan monitornya 2, keyboardnya mungkin yang lebih bagus daripada ini gitu. Atau layar monitornya mungkin yang widescreen kayak gitu ya. Atau yang CPU-nya sudah luar biasa, yang tinggi, speknya dewa kayak gitu. Nah, ini yang standar aja ya, dimana ini ada perangkat outputnya, ada perangkat input, dan ada PC-nya, personal komputernya, ya. Nah, ini jadi perangkat output di sini ada satu saja, yaitu monitor. Oke, kemudian perangkat input di sini kebetulan ada 2, yaitu mouse dan ada keyboard. Kita semua sudah tahu ya, sudah pernah pakai pasti. Nah, nanti yang paling utama dari komputer itu sebenarnya adalah personal komputernya yang ini, dimana di dalamnya itu adalah komponen-komponen yang tadi sudah aku bilang. Ya, nah sekarang kita akan coba lihat, kita buka ya. Sebenarnya perangkat input dan output ini juga nanti akan terhubung sebenarnya. Sesuai dengan penjelasan hardware tadi, semuanya harus jadi satu kesatuan. Berarti perangkat outputnya dan perangkat input itu juga harus terhubung. Jadi dia biasanya masuk ke, ya biasanya USB ya, USB-nya masuk ke sini. Oke, nah sekarang inilah yang utama, yaitu ada ini apa namanya? Motherboard, ya. Semuanya ini adalah motherboard. Nah, motherboard ini adalah hardware yang menghubungkan atau menggabungkan semuanya. Semuanya nempel ke motherboard. Oke. Nah, kemudian CPU letaknya itu di bawah pendingin ini, heatsink atau fan-nya ini. Ya, di sini. Di bawah ini. Nah, inilah pendingin dari CPU. Karena CPU itu kerjanya keras, sehingga dia perlu segera didinginkan. Kalau enggak nanti overheat
terbakar dan sebagainya. Makanya dia harus segera didinginkan. Nah, makanya dia biasanya ada heatsinknya ini atau ya pendinginnya ini. Bahkan CPU itu selalu punya pendingin khusus untuk mendinginkan CPU-nya. Ya. Nah, sekarang kalau ini misalkan kita bongkar di bawahnya ini. Oke, nah inilah. Ini CPU itu ini. Ya. Sebuah hardware atau perangkat yang sangat kecil sebenarnya. Ini kalau sama HP sekarang mungkin cuman seperempatnya. Kecil sekarang. Ya. Cuman inilah otak dari komputer itu sendiri. Ya, kecil-kecil inilah yang harus segera didinginkan karena tugasnya sangat banyak. Ya, nah sekarang kita lihat sebenarnya tugasnya itu apa sih CPU itu? Ya. Nah, CPU sendiri sebenarnya itu akan mengalami atau melakukan 4 siklus ya, atau kita sebutnya CPU work cycle. Jadi sebenarnya CPU itu kerjanya itu cuma 4 ini, 4 step ini aja. Ya, selalu melakukan fetch, decode, execute, kemudian store. Udah, 4 itu aja terus. Tapi ini dia lakukan terus selama komputernya nyala. Ya. Nah, step yang pertama itu adalah fetch, berarti dia nanti akan menerima perintah. Entah perintahnya dari perangkat input, entah perintahnya dari memori, entah perintahnya dari hard disknya misalkan. Semua perintahnya itu akan dia ambil. Kemudian dia akan decode. Decode itu terjemahkan. Dia lihat itu perintah siapa yang nyuruh. Kemudian perintahnya apa? Misalkan keyboard tombol A dipencet. Nah, itu dia akan ambil perintahnya kemudian dia kerjakan. Setelah itu dia execute ya. Execute berarti mengeksekusinya. Nah, setelah itu baru nanti ada store ini. Store itu dia simpan, hasilnya disimpan. Ya, kalau misalkan kita bikin code, kemudian kita nuliskan variabel gitu ya. Variabelnya itu nanti diexecute kemudian disimpan di memori. Ya, nah seperti itulah tugas dari CPU. 4 step ini aja tapi dilakukan terus menerus selama komputernya nyala. Nah, CPU yang kecil tadi ya, yang seperti ini, itu sebenarnya dalamnya ada 3 komponen. Oke, nah yang pertama itu adalah control unit. Control unit itu adalah manajemen input dan output. Dia yang mengendalikan semua proses. Jalannya data, perangkat input yang terhubung apa aja, perangkat outputnya apa aja. Nah, semua dikendalikan oleh control unit. Jadi kalau kita otak manusia ya berarti yang ngerakin tangan, gerakin kaki, supaya bisa lari, supaya bisa duduk, semuanya itu yang mengendalikan adalah control unit. Kemudian nanti ada arithmetic logic unit atau disingkat ALU biasanya, itu yang buat mikir. Ya, yang menghitung, yang menentukan keputusan, nah itu ALU. Dan terakhir adalah register. Register itu memori kecil yang sangat cepat yang digunakan untuk proses store ini biasanya. Store-nya di sini biar cepat, itu disimpan di register. Ya. Oke, jadi inilah otak dari komputer. Berikutnya adalah memori. Ya. Nah, kalau memori ya, kita akan lihat posisinya dia di mana. Oke, nah ini sebentar. Oke, jadi memori itu biasanya kita sebutnya itu apa? RAM ya, random access memory. Ya, biasanya itu letaknya itu slotnya kalau dalam motherboard biasanya sebelahan, dekat dengan CPU-nya. Nah, ini di sini. Setiap motherboard beda-beda. Ada yang slotnya cuma 2, ada yang sampai 4, mungkin ada yang sampai 8. Ya, beda-beda. Di sini contohnya kebetulan ada 4. Ya, ini. Nah, ini adalah memori. Sebenarnya memori sendiri nggak hanya ini ya. RAM ini random access memory ini sering disebut sebagai main memory.
atau memori utama. Di dalam komputer ada secondary memory juga. Ya, atau memori yang bukan yang tidak tergolong sebagai main memory. Ya, nanti kita lihat. Nah, jadi RAM inilah ya yang menentukan. Biasanya kan kalau kita beli RAM ada yang 8 GB, 16 GB, ya kan menentukan seberapa banyak program bisa berjalan di komputernya. Ya, nah kita akan lihat lagi memori sendiri itu tadi ya ada main memory, kemudian ada register dan ada yang namanya secondary memory. Nah kita lihat sekarang perbedaannya. Main memory itu biasanya yang lebih cepat, ya, tapi ukurannya tidak terlalu besar atau storage-nya tidak terlalu besar. Cepat, storage-nya tidak terlalu besar. Berbeda dengan yang secondary. Secondary itu lambat tapi storage-nya besar. Ya, kalau sekarang ini bisa sampai tera ini di sini. Kalau yang main sampai sekarang sih belum sampai tera. Ya. Nah, yang tergolong eksternal itu tentu saja hard disk. HDD itu hard disk drive ya. Kemudian SSD, solid state drive. Ini yang sekarang sedang banyak digunakan yang SSD ini, ya. Compact disk, USB ini yang sudah agak lama, cuman memang masih digunakan. Oke, nah kalau yang main memory itu ada yang ya RAM, random access memory, dan ada yang satunya lagi namanya ROM, read only memory. Keduanya ini dibedakan, ada yang volatile dan non volatile. Volatile memory itu ciri-cirinya adalah selalu membutuhkan power, requires power. Ya, makanya RAM itu kalau listriknya mati, datanya hilang semua. Sehingga komputernya mati, nanti begitu dinyalakan kan harus booting lagi ya. Booting lagi dari awal. Nah, itu karena datanya di RAM itu hilang semua. Karena memori itu sifatnya volatile. Yang untuk RAM ya. Tapi dia karena selalu membutuhkan power, dia jadi cepat. Ya, dia selalu cepat, tapi kapasitasnya low atau sedikit. Nah, yang non volatile kebalikannya. Jadi dia not always require power. Jadi kadang kalau listriknya mati pun dia masih bisa menyimpan data. Contohnya kayak hard disk ya. Hard disk kalau komputernya kita matikan atau di SSD komputernya kita matikan, nggak ada aliran listrik, dia tetap bisa menyimpan datanya. Ya, cuman dia lambat, slower, dan kapasitasnya tapi tinggi, besar, sampai tera. Oke, jelas ya? Ya. Kemudian nah ini yang berikutnya ini cuman perangkat input, ini sebenarnya sudah tahu lah ya kita semua ya. Karena kita selalu berinteraksi dengan ini. Ya, yaitu input device ya, berarti contohnya mouse di sini ya. Mouse itu umumnya left, middle, dan right click. Ya, kecuali kalau mouse-nya yang gaming. Kalau mouse-nya gaming mungkin ada tambahan tombol-tombol lainnya. Tapi umumnya itu ada left, middle, dan right click. Oke. Nah, kegunaan utamanya mouse ini untuk menggerakkan kursor ya. Kalau main game biasanya sering dipakai ini. Ya. Cuman sekarang pergerakan kursornya itu sudah digantikan dengan touchscreen. Jadi yang bergerak sudah langsung tangannya, tangan orangnya atau usernya. Ya. Oke, itu untuk mouse. Kemudian untuk keyboard sudah tahu juga. Berarti ini untuk apa? Memasukkan huruf-huruf, angka atau karakter-karakter tertentu. Ya. Nah, untuk keyboard sendiri sebenarnya bawah itu ya ada dua tipe sekarang. Kalau kalian cari itu ada yang pakai membran dan ada yang mechanical. Oke. Ciri paling utamanya membran itu lebih murah daripada mechanical. Ya, itu ciri-ciri paling gampang dilihat. Kalau harga 100 ribuan, nah itu pasti membran. Ya, kalau sampai 500 ke atas, nah itu biasanya mechanical. Kayak gitu. Ya bedanya ya penggunanya membran itu berarti ada kayak lapisan membran plastiknya gitu. Kalau dipencet itu akan berinteraksi dan memberikan perintah ke CPU-nya. Kalau mechanical setiap tombol ada satu mekanik sendiri.
atau satu tempat sendiri. Jadi ya langsung misalkan tombol A ya udah dia punya satu tempat sendiri. Makanya dia mahal. Seperti itu. Kalau membran itu semua jadi satu, kalau mechanical satu sendiri-sendiri. Ya. Oke, kemudian untuk output sudah banyak ya. Tentu saja yang biasanya paling kita gunakan itu adalah monitor. Seandainya komputer nggak ada monitornya bisa jalan nggak? Bisa ya, betul ya. Jadi kalau komputer nggak ada monitornya bisa jalan, cuman susah berinteraksi. Ya, usernya susah berinteraksi. Oke, kemudian speaker ya contohnya. Tapi kalau ini nggak ada, biasanya masih aman-aman aja. Oke. Kemudian contoh lainnya adalah printer. Ya, berarti ini untuk ngeprint dokumen gitu ya, daftar-daftar semua. Oke, terakhir adalah communication device. Ya, sebenarnya ini salah satunya itu adalah modem namanya. Di mana perangkat ini akan mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Ya, karena komputer ngertinya digital, sedangkan sinyal-sinyal yang ada di dunia nyata itu kebanyakan analog. Sehingga butuh yang namanya modem ini. Ya. Jadi intinya dia akan mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Oke? Nah, ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. tanya, Pak. Gimana? Kan tadi dikatakan bahwa CPU itu kan membutuhkan pendinginan, Pak. Itu yang menyebabkan dia sampai membutuhkan pendingin itu kenapa ya, Pak? Oke. Lalu pertanyaan kedua tuh, Ya. satuan kan ada di CPU ada tulisannya seperti 3,2 GHz, 4,5 GHz itu maksudnya apa ya, Pak? Oke. Sama ini, Pak, yang paling saya agak bertanya tadi, Pak, untuk register di memori sama CPU itu apakah ada perbedaan? Oke. Nah, pertanyaan yang sangat baik ya. Ini sebenarnya kalau kita beli CPU itu kelihatan ya sebenarnya ya. Kita akan coba lihat lagi ya ke bagian ini, CPU work cycle-nya ini. Ya. Nah, CPU di sini kenapa panas? Karena tadi ya kerjanya itu banyak. Apalagi kalau kalian baca hertz-nya itu. Kalau misalkan kalian baca 3,2 GHz, gigahertz. Artinya dalam 1 detik CPU itu akan melakukan ini sebanyak 3,2 miliar kali dalam 1 detik. 3,2 GHz itu berarti dia akan melakukan ini sebanyak 3,2 miliar kali. Bisa dibayangkan itu cuma dalam 1 detik loh. Berarti dia muter ini sebanyak 3,2 miliar. Ya. Berarti kan kalau gasing diputer cepat banget kan lama-lama panas dia ya. Apalagi nih sampai 3,2 miliar kali. Makanya dia panas, cepat panas, sehingga perlu pendingin yang baik. Makanya dia kayak punya dedicated cooler sendiri ya. Bahkan sampai coolernya atau pendinginnya ini bisa macam-macam. Yang paling normal heatsink tadi, bisa pakai liquid, bisa pakai nitrogen cair itu ya, supaya dia cepat dingin. Ya. Nah, seperti itu. Sudah menjawab? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Nah, untuk besok kalian akan harus datang lagi karena kita akan masuk ke praktikum. Ya. Jadi nanti kita akan coba melakukan ini. Ya, melakukan ini tadi semua di lab ya. Jadi kita akan bongkar komputer dan kita akan lihat gimana proses, atau paling nggak kalian bisa lah nanti merakit komputer sendiri ya, atau beli dari internet atau dari website gitu, beli dan nanti kalian rakit sendiri. Paling nggak kalian harusnya sudah bisa begitu ya. Nah, nanti tugas juga sudah aku upload di LMS atau di Flearn. Nanti kalian tinggal download aja dan dikerjakan. Oke, jadi seperti itu saja materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Pak.